Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Dengan senyum dingin, Yun Xiao segera mengayunkan pedang 1000 tahun dan berkata dengan sinis, aku akan mengambil nyawamu. Monster berkepala ikan tiba-tiba memperhatikan mata ketiga di dahi Yun Xiao, yang penuh dengan ejekan. Mereka terkejut dan menyadari bahwa penyamaran mereka telah rusak. Mereka meraung dan berubah menjadi berkas cahaya, berputar di udara sebelum bergegas turun. Pria berkepala ikan yang dipotong oleh Yun Xiao juga khawatir dan dengan cepat mundur puluhan meter, tapi sirip juga terputus oleh balok pedang, dan dia berteriak kesakitan. Sisanya semua menyerbu dalam kabut laut, menggunakan kepala mereka untuk memukul musuh. Monster berkepala ikan ini tampaknya tidak tahu seni bela diri atau teknik ofensif yang kuat, mereka hanya mengandalkan kabut laut, bentuk mereka sendiri, dan suara simulasi untuk menipu orang. Karena kalian suka memukulku dengan kepalamu, maka pukul aku sepuasnya. Sebuah palu tiba-tiba muncul di tangan Yun Xiao, yang tumbuh menjadi lebih dari 20 kaki panjangnya. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan menghancurkannya langsung ke kepala monster berkepala ikan ini. Ledakan. Saat palu turun, kepala seorang pria berkepala ikan segera meledak, dan materi otaknya serta hal-hal lain menyembur kemana-mana. Ledakan. Ledakan. Yun Xiao mengayunkan palu dengan cepat dan menghancurkan beberapa kali sekaligus. Setiap serangan akurat, kepala mereka yang bergegas meledak satu persatu, dan sejumlah besar mayat jatuh ke tanah. Monster berkepala ikan tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi mereka juga bukan orang bodoh mutlak. Mereka segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, mereka terus mengeluarkan suara aneh, jijiji, dan tidak ada yang berani bergegas lagi. Sebaliknya, mereka semua terbang ke bawah dan terjun ke laut, menghilang tanpa jejak. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyingkirkan senjata tingkat yang mendalam dan mulai melihat sekeliling. Dia menuangkan energi primordialnya ke mata surga primordial, yang memungkinkannya untuk melihat hampir 100 meter jauhnya, lebih jauh dan itu hanya akan menjadi kabur. Tiba-tiba, beberapa mutiara yang sedikit cerah muncul di sampingnya, mereka bulat seperti bola-bola kecil. Yun Xiao melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa mereka ditinggalkan oleh monster berkepala ikan yang mati, yang tampaknya menjadi inti batin mereka. Inti dalam monster berkepala ikan semuanya ada di otak mereka, dan setelah kepala mereka diledakkan oleh Yun Xiao, mereka keluar. Total ada lebih dari 10 dari mereka, tetapi mereka tidak jatuh. Yun Xiao mengulurkan tangan dan meraih salah satunya. Dia menemukan bahwa itu sangat ringan, seperti gelembung, tetapi penuh dengan semangat Qi. Tidak berbeda dengan inti batin biasa. Dengan sapuan tangannya, dia segera memasukkan semua inti bagian dalam ke dalam tasnya. Arah mana yang benar? Yun Xiao menutup mata surgawinya yang dahulu kala, dan pupil matanya sedikit menyusut, segera berubah menjadi bulan darah. Kabut laut di depannya segera ditembus oleh penglihatannya, dan dia bisa melihat tempat yang jaraknya ribuan meter. Itu adalah laut yang membentang sejauh mata memandang. Di tengah laut, ada gunung yang menjulang tinggi, itu mencapai dasar laut dan mencapai langit, memberi orang rasa kemegahan. Yun Xiao berhenti sejenak, lalu segera berubah menjadi sambaran petir, menembus kabut laut dan menuju gunung. Di sekitar gunung besar, Qi spiritual yang melimpah menyelimuti daerah itu. Memisahkan kabut laut dan memulihkan gunung dalam waktu singkat, namun, kesadaran jiwa masih ditekan dan tidak bisa menyebar. Gunung besar itu dipenuhi dengan pepohonan rimbun dan bunga-bunga yang bermekaran, membuatnya terlihat seperti gunung spiritual. Yun Xiao terbang ke bawah, dan tiba-tiba, seberkas cahaya hijau melesat keluar dan mengguncang tubuhnya. Kemudian, kekuatan iblis yang sombong menyebar, dan raungan mengejutkan menembus langit. Mengaung. Kekuatan gelombang suara mengubah semua pohon yang menjulang tinggi menjadi serpihan kayu dan membuat mereka terbang. Bahkan sebagian besar kabut laut di luar gunung hanyut, dan sebagian gunung langsung botak. Yun Xiao segera melihat seekor kera iblis dengan tatapan ganas di matanya menatapnya, dan aura yang dipancarkannya mencekik. Binatang iblis peringkat pertengahan ke-9. Wajah Yun Xiao berubah di tempat. Keberadaan tingkat ini sebanding dengan air mata besi, dan kelinci yang dia bunuh dengan sekuat tenaga hanya berada di tingkat ke-9 awal.
Aura kera itu terkunci pada Yun Xiao, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan lampu hijau terbentuk di antara mereka, lalu membuangnya. Lampu hijau berubah menjadi panah secepat kilat dan tiba di depan Yun Xiao dalam sekejap, kekuatan menakutkan menekannya, membuatnya tidak ada ruang untuk melarikan diri. Kesedihan besar matahari terbenam cermin awan. Yun Xiao berubah menjadi tubuh emas yang tidak bisa binasa dan memegang cermin awan matahari terbenam di depannya dengan kedua tangan, menggunakannya untuk memblokir serangan. Ledakan. Lampu hijau menghantam cermin dan segera terbelah menjadi dua, satu tembakan keluar dari cermin dan mengenai Yun Xiao, sementara yang lain menembak kembali kera. Puff! Yun Xiao segera batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang ribuan meter kembali ke kabut laut, cahaya di tubuhnya meredup dan akhirnya menghilang, dan wajahnya sangat pucat. Apakah ini benar-benar masih bagian dalam altar? Mengapa ada begitu banyak hal acak? Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan napasnya, dia mulai memiliki beberapa keraguan, pada saat ini, satu-satunya bukti yang mendukung keyakinannya bahwa mereka masih berada di dalam altar adalah bahwa tidak ada bulan darah di langit, bulan darah dapat dilihat di mana saja di dunia, dan karena tidak dapat dilihat sekarang, itu berarti itu masih di bulan. Gunung besar itu ada di depan mereka, tetapi mereka tidak berani mendekatinya, sangat mungkin bahwa pintu keluar dari laut berkabut ini ada di gunung. Yun Xiao berpikir keras ketika dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya terbang dari kejauhan, juga menuju gunung raksasa, dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Chen Kaihong. Ini memang teleportasi terarah, jika Chen Kaihong ada di sini, maka sisanya juga harus berada di lautan kabut ini. Yun Xiao sangat gembira, akan jauh lebih aman jika dia bisa mengumpulkan kekuatan semua orang, namun, dia tidak memiliki cara yang baik untuk mengumpulkan semua orang, jadi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Ledakan. Beberapa ribu meter jauhnya, Chen Kaihong juga dikirim terbang oleh kera, menyebabkan getaran besar yang bahkan lebih intens dari serangan sebelumnya. Yun Xiao terbang ke depan untuk kejauhan, lalu menarik kembali pupil bulannya dan menyembunyikan dirinya dengan tenang, dia hanya membuka mata surgawi primordialnya untuk menyaksikan pertempuran dari samping. Chen Kaihong juga tampaknya telah menemukan kekuatan kera, dan ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus, namun, dia tidak panik, dan hanya menatap langit, sepenuhnya waspada. Lubang hidung kera yang besar mendengus keras beberapa kali, tampak sedikit tidak yakin, tubuhnya berjongkok sedikit, dan kakinya menendang dengan keras, membuat getaran besar. Tubuhnya melesat keluar, dan meraung saat melemparkan pukulan ke Chen Kaihong. Tidak ada teknik untuk pukulan ini, dan itu murni didasarkan pada kekuatan absolut, seluruh ruang itu seperti kain lap yang dicengkeram oleh tangannya, benar-benar terpelintir dari bentuknya. Di bawah kekuatan pukulan ini, kemungkinan melarikan diri sepenuhnya ditekan, satu-satunya cara adalah melawan. Ekspresi Chen Kaihong berubah menjadi sangat jelek, dia mengertakkan gigi dan melepaskan semua potensinya, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan, dan pedang berharga emas meledak dari tubuhnya, dia melemparkan pukulan ke seluruh tubuhnya, dan aura senjatanya mulai berdetak seperti jantung, seluruh ruang yang telah ditekan tampak mengendur, dan mulai bergetar pada frekuensi yang sama. Pedang surgawi yang tak tertandingi, mematahkan 10 arah. Ekspresi Chen Kaihong kembali normal, tangan kanannya meraih gagang pedangnya dan menebas dengan keras, bentuk bilah besar muncul di langit di atasnya, dan itu juga menebas dengan ganas. Bum bum bum, tebasan berbentuk pedang mendarat di angin tinju kera dan segera menghasilkan suara yang membelah gunung, energi kekerasan membentuk angin puyuh dan bertiup ke segala arah. Yun Xiao juga terlempar mundur lebih dari 100 meter oleh angin puyuh sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kekuatan pedang Chen Kaihong sebenarnya sebanding dengan kera, Yun Xiao diam-diam mengutuknya karena menjadi rubah tua, orang-orang ini telah menyembunyikan kekuatan sejati mereka dengan sangat baik, dan mereka tidak akan mengungkapkan kekuatan sejati mereka kecuali itu adalah saat kritis, bahkan sekarang, dia tidak berpikir bahwa Chen Kaihong telah menggunakan kekuatan penuhnya, jika dia melakukannya, dia akan bisa menekan kera itu. Pukulan kera itu tidak efektif, dan seluruh tubuhnya terguncang, ia berdiri di gunung dan meraung berulang kali, melampiaskan amarah dan keengganan di hatinya. Chen Kaihong memegang pedangnya di satu tangan, ekspresinya serius, dia berdiri di udara dengan kehadiran yang menakjubkan, dan berjalan menuju gunung besar selangkah demi selangkah.
Mengaung. Kera itu meraung dengan sekuat tenaga, dan gelombang suara keluar dari mulutnya. Frekuensi setiap gelombang suara berbeda, dan mereka menumpuk di atas satu sama lain, membentuk rasa berlapis. Di sisi lain, ekspresi Chen Kai-hong berubah drastis, dan wajahnya memerah dalam sekejap. Meskipun gelombang suara tidak dapat langsung melukainya, itu menyebabkan qi dan darah di tubuhnya melonjak, dan yuan qi-nya mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan, dan itu semakin kuat dan kuat. Yun Xiao sangat terpengaruh, dia telah terluka oleh pukulan kera, dan serangan gelombang suara tanpa pandang bulu telah memperburuk luka di organ dalamnya. Dia hendak menunjukkan dirinya dan menahan gelombang suara dengan lonceng dinasti, ketika dia tiba-tiba memfokuskan mata surgawi primordialnya dan melihat dua berkas cahaya lainnya terbang ke arahnya dari jauh. Akhirnya, dia menahan keinginannya dan tidak menunjukkan dirinya. Tuan Kai-hong, ini Xuan Ni. Kedua sinar cahaya baru saja keluar dari kabut laut ketika mereka melihat Chen Kai-hong dan kera. Mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Kai-hong juga berjuang untuk menahan kekuatan gelombang suara. Dia juga menunggu bantuan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa mengusir kera itu, tetapi dia pasti akan berakhir dengan luka serius. Di lingkungan yang aneh ini, begitu dia terluka parah, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat berkurang. Chen Kai-hong juga ingin tahu apakah ada orang lain di sini selain dia. Ketika dia mendengar seseorang berteriak, dia sangat gembira. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Cheng Hao Miao dari ras pemakan jiwa, serta ahli lain. Dari ras pemakan jiwa, jadi itu keponakan Hao Xiang, cepat bantu aku mengusir kera ini. Cheng Hao Miao dan orang lainnya sama-sama berdaulat bela diri bintang 2, meskipun mereka tidak cukup kuat. Lebih baik meminta bantuan seseorang daripada bertarung sendirian, bahkan jika mereka menjadi umpan meriam dan menyerap beberapa serangan, itu akan baik-baik saja. Qi dan darah di tubuh Cheng Hao Miao juga berjatuhan, dan ada rasa darah yang samar di tenggorokannya. Itu sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Dia terkekeh dan berkata, monster-monster yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Sir Kai-hong, kita berdua yang menyerang hanya menggaruk gatal di luar angkasa. Itu tidak ada gunanya. Ekspresi Chen Kai-hong sedikit berubah, dan dia mendengus dingin. Karena itu masalahnya, maka mari kita terus membuang waktu. Mari kita lihat apakah kalian berdua junior bisa bertahan lebih lama dari lelaki tua ini. Dia sengaja menekan qi yang kacau di tubuhnya, menunjukkan ekspresi yang tidak peduli, dan bahkan menyenandungkan beberapa baris lagu. Kali ini, wajah Hao Miao dan pria lainnya akhirnya berubah menjadi jelek, meskipun mereka tidak percaya bahwa Chen Kai-hong akan baik-baik saja di bawah serangan gelombang suara seperti itu. Sudah pasti dia akan bertahan lebih lama dari mereka. Saya berharap Tuan Kai-hong akan mengusir kera ini. Kita berdua akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Cheng Hao Long tersenyum pahit. Chen Kai-hong mendengus berat, menunjukkan ketidakbahagiaannya, namun dia tidak akan benar-benar kalkulatif saat ini. Dia hanya ingin mereka berdua berusaha lebih keras. Jadi, dia berkata dengan dingin, aku akan mematahkan serangan gelombang suara ini. Kalian berdua, bantu aku dari kiri dan kanan. Jika ada yang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, saya akan berbalik dan pergi. Pasti, mereka berdua berkeringat dingin di seluruh wajah mereka, dan mereka tidak berani melampaui batas mereka. Baru pada saat itulah Chen Kai-hong mengedarkan kekuatan esensinya. Pedang emas di tangannya mengeluarkan dentang, dan seluruh tubuhnya menjadi satu dengan cahaya pedang. Dia menebas dari langit, langsung membelah seluruh langit menjadi dua. Frekuensi gelombang suara langsung rusak, dan menjadi berisik dan menusuk telinga. Meskipun lebih tidak menyenangkan untuk mendengar dan melukai gendang telinga seseorang, itu tidak memiliki efek mengguncang jiwa seseorang dan merangsang qi dan darah seseorang. Cheng Hao Miao dan pemakan jiwa lainnya sangat gembira. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan menyerang dari kiri dan kanan sesuai dengan instruksi Chen Kai-hong. Mengambil keuntungan dari hamparan bendera pemakan jiwa yang luas, budak jiwa emas peringkat kuning bergegas menuju kera raksasa untuk melahapnya. Seluruh gunung yang bersemangat menjadi dingin dan gelap dalam sekejap. Kera itu tertegun sejenak dan menatap budak jiwa itu dengan sedikit ketakutan. Jelas bahwa ia juga takut dengan hal hantu semacam ini. Chen Kai-hong telah menghilangkan gelombang suara. Kera itu segera menghentikan suaranya. Seberkas cahaya mengembun di tinjunya dan menabrak budak jiwa, langsung membubarkan langit yang gelap.
Pikiran Cheng Haoxiang terguncang, dan dia menyemburkan seteguk besar darah di tempat, dia dikirim terbang bersama dengan Panji pemakan jiwa. Pemakan jiwa lainnya membuat segel tangan dan menggumamkan mantra itu, seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi iblis saat kekuatan samar mengelilingi tubuhnya, ekor yang sangat panjang muncul, dan punggungnya tertutup sisik, tangannya membentuk bentuk naga. Saat Cheng Hao Miao dikirim terbang, bayangan iblis besar muncul di belakang pemakan jiwa, dan tindakannya selaras dengan miliknya. Teknik pertempuran jiwa hantu menangis. Gelombang. Kekuatan mengalir keluar dari tubuh pria itu dan berubah menjadi tubuh binatang iblis besar, yang menerkam kera itu dengan tatapan ganas. Yun Xiao memperhatikan dengan tenang dalam kabut laut, matanya berkedip dengan kilauan, dia juga telah mengembangkan teknik jiwa, tetapi efeknya jauh lebih rendah dari teknik sebenarnya dari ras Soul Devourer. Pada saat ini, dia terus-menerus merenungkan dan memahaminya. Orang yang telah menyatu dengannya adalah keturunan dari Subnaga, atau salah satu naga bumi, yang juga merupakan keberadaan peringkat 9 yang sangat kuat. Mengaung, kera itu membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung marah, hanya kekuatan suaranya sudah cukup untuk membubarkan kekuatan manifestasi. Saat melompat dengan kakinya, ia menggunakan kepalanya untuk mendorong dan membubarkan kekuatan yang melonjak dengan ledakan keras, tampaknya terpengaruh sampai batas tertentu saat rambut di seluruh tubuhnya berdiri, dan sepertinya akan mengamuk. Setelah serangan itu, aura anggota klan Soul Eater anjlok dan dia menjadi sangat lemah, darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan sekuat tenaga, "Tuan Kai Hong, kenapa kamu tidak bergerak?" Chen Kai Hong awalnya berencana untuk menyerang, tetapi setelah kera mengamuk, aura di tubuhnya menjadi lebih sombong dan brutal, menyebabkan dia tercengang. Dia menarik kembali cahaya pedang yang terkondensasi di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu kapan harus bertindak. Aku tidak membutuhkan perintahmu." Aura kera itu sangat kacau saat ini, dan itu berada di puncaknya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung dengan kekuatan kita, jadi mengapa kita tidak menunggu yang lain? Hanya ada satu gunung seperti itu di seluruh lautan kabut, dan yang lainnya akan segera tiba, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk menangkap kera. Cheng Hao Miao dan pemakan jiwa sangat marah sehingga mereka hampir memuntahkan darah. "Kamu seharusnya mengatakan lebih awal bahwa kamu tidak akan menyerang, Anda telah menyebabkan kami terluka, dan sekarang Anda mengatakan bahwa tidak pantas untuk menyerang, aku akan memukul leluhur seluruh keluargamu." Namun, mereka berdua tidak berani mengajukan keberatan. Setelah mengungkapkan ekspresi kesal, mereka menjauhkan diri dari kera dan diam-diam berdiri di lautan kabut untuk mengatur pernapasan mereka. Kera itu sepertinya tidak berani bergegas keluar dari gunung raksasa itu hanya berdiri di gunung dan meraung beberapa kali. Ia perlahan menjadi tenang dan terus menatap kabut dengan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya, seolah-olah itu adalah dewa penjaga gunung raksasa itu. Seluruh area tiba-tiba terdiam, dan hanya suara ombak di bawah yang bisa didengar. Mereka semua mengedarkan ki mereka dan mengatur napas mereka. Di antara mereka, Cheng Hao Miao dan Yun Xiao adalah yang terluka paling parah. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya datang dan batuk, "Batuk, batuk, batuk, apa yang kalian lakukan? Kamu tidak bergerak sama sekali, jadi kupikir kalian semua sudah mati." "Aku sangat senang bahwa aku ingin mengumpulkan jiwamu, tetapi aku menemukan bahwa kamu masih hidup." "Paman bela diri." Cheng Hao Miao tiba-tiba kembali sadar dan berkata dengan gembira, "Paman Tuan akhirnya ada di sini." Anggota ras Soul Eater lainnya juga memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dengan buguang di sekitar, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengalahkan kera bersama-sama. Selain itu, mereka tidak akan diganggu oleh Chen Kai Hong. Ekspresi Chen Kai Hong sedikit berubah, dan dia tertawa canggung. "Saudara Guang Liang, kamu datang pada waktu yang tepat. Dua murid sekte Anda dan saya diblokir oleh kera iblis dan tidak bisa memasuki gunung. Sekarang saudara Guang Liang ada di sini, tidak ada yang perlu ditakuti." Tidak hanya itu, sosok kurus juga muncul dari kabut laut. Dia terkekeh dan berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Budak jiwaku masih tidur, saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, saya membutuhkan saudara Kai Hong untuk melindungi saya." Anda bisa menyeberangi lautan kabut ini tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Jika Anda memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, tidakkah Anda bisa membunuh kami dengan mengangkat tangan? Petik 2.
Suara menghina Luo Yuankai datang dari kabut, dan kemudian sosoknya berangsur-angsur muncul. Chen Kai Hong sangat gembira, saudara Yuankai juga ada di sini, kali ini, akan mudah untuk menangkap kera ini akan menjadi sepotong kue. Luo Yuankai melihat sekeliling dan berkata, mengapa kita tidak menunggu orang lain? Meskipun kabut laut ini misterius, itu tidak berbahaya, sebaliknya, gunung raksasa ini memberiku perasaan bahwa itu tidak sederhana. Ketiga biksu itu tidak punya air untuk diminum, dan tidak ada yang mau berusaha lebih keras, jadi mereka terus menunggu di sana. Yun Xiao menghela nafas dalam hati dalam kabut, orang-orang dari 7 sekte besar ini semuanya kuat, dan masing-masing dari mereka seperti naga, tetapi begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi seperti serangga. Dia terus menyesuaikan luka-lukanya dalam kabut, setelah waktu yang tidak diketahui, dia samar-samar mendengar percakapan dan kembali sadar, luka-lukanya telah pulih sebesar 50-60%, dan pada dasarnya tidak ada masalah besar. Pada saat ini, hampir setengah dari orang-orang telah berkumpul, namun, 3 dari keluarga panjang tidak terlihat, sementara hanya 2 dari keluarga Beiming yang hadir. Chen Kai Hong sepertinya telah kehilangan ketenangannya, dan berkata, semuanya, apakah kamu masih ingin terus menunggu? Surga tahu seberapa besar lautan kabut ini, mungkin beberapa orang akan diteleportasi puluhan ribu mil jauhnya dan tidak akan bisa kembali dalam hidup mereka. Kunci dari laut ini adalah kita tidak bisa melihat, seharusnya tidak sebesar itu, kami tidak terlalu jauh satu sama lain, sisanya juga seharusnya tidak terlalu jauh, saya khawatir mereka telah menemukan sesuatu yang belum pernah kami temui. Chen Kai Hong berkata, Beiming Tongfang juga belum muncul, yang terbaik adalah dia mati di lautan kabut ini, saya menyarankan agar kita mengusir kera ini dan memasuki pegunungan terlebih dahulu, jika masih ada orang yang mengejar kita, mereka secara alami akan dapat menemukan cara untuk mengejar ketinggalan. Ketika kedua pria dari Istana Kegelapan mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena marah, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Chen Kai Hong sepertinya sengaja atau tidak sengaja melirik mereka, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat menutup mulut mereka. Luo Yuankai juga mengangguk setuju, itu bagus, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sudah lebih dari sebulan sekarang, dan saya khawatir dunia akan menutup kapan saja, ayo cepat. Chen Kai Hong berkata, itu benar, jika kita bekerja sama, kita akan dapat merawat kera ini dalam waktu kurang dari 1 putaran. Aura semua orang meledak sekaligus, terhubung satu sama lain, membentuk medan ki besar yang menyebar, bahkan kabut pun tersebar. Kera di gunung terkejut, matanya dipenuhi dengan kengerian saat menggeram dengan suara rendah, mau tidak mau mundur selangkah, di bawah aura seperti itu, ia juga takut. Bukankah kamu sangat mengesankan dan luar biasa sekarang? Cheng Hao yang paling membencinya, dengan kilatan niat membunuh di matanya, dia membuka spanduk pemakan jiwa di tangannya dan menebasnya seperti pedang besar. Semua orang mulai bergerak satu demi satu, semua jenis gerakan pamungkas membombardir ke bawah. Kera itu melompat ketakutan dan dengan cepat melarikan diri ke pegunungan, itu tidak berani menerima serangan secara langsung, gelombang serangan menghujani pegunungan, mengguncangnya dengan keras, kera itu juga melarikan diri tanpa jejak. Luo Yuankai melihat ke arah kera itu melarikan diri dan berkata, kera itu telah melarikan diri jauh-jauh, jalan untuk meninggalkan tempat ini seharusnya gunung ini, ayo naik gunung dan lihat. Semua orang akhirnya memasuki gunung dan merasakan ki spiritual seperti air, satu persatu, mereka terbang di sepanjang jalur gunung, yang puncaknya langsung mencapai langit, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Setelah memasuki gunung, indera ilahinya juga telah pulih, dari waktu ke waktu, dia bisa merasakan aura kuat bergerak di gunung, beberapa aura tampaknya memeriksa mereka, tetapi mereka semua dalam damai, tidak ada binatang iblis yang melompat keluar untuk menimbulkan masalah. Ada batasan. Luo Yuankai tiba-tiba terkejut dan buru-buru berteriak, menyebabkan seluruh tim berhenti. Di depan mereka, ada kilatan cahaya, ada penghalang di depan mereka, dan cahaya berkedip di atasnya. Luo Yuankai menembakkan seberkas cahaya dari jarinya, mencoba menguji perairan. Sinar cahaya melewati pembatasan tanpa hambatan apapun, tampaknya tidak terlalu kuat. Luo Yuankai mengerutkan kening, dia masih tampak khawatir,
dia mengeluarkan tabung bambu dan dengan lembut membuka tutupnya, 3 kumbang emas segera terbang keluar dan tergeletak tak bergerak di tutupnya. Luo Yuankai menggambar simbol di udara dan mengirimkannya ke salah satu kumbang, kumbang itu segera berdengung dan terbang ke cahaya pembatasan. Kumbang itu menghantam pembatasan dengan suara, "pa," dan langsung memantul kembali, itu terbang lagi, dan setelah beberapa pukulan berturut-turut, itu langsung dipantulkan kembali tanpa kecuali. Luo Yuankai mengerutkan kening dan berkata, seperti yang diharapkan, ada nama untuk itu. Setelah beberapa upaya gagal, kumbang itu terbang kembali di bawah kendalinya dan kembali ke tabung bambu. Tuan Yuankai, Anda bisa sampai pada kesimpulan hanya dengan satu kumbang. Seorang prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Chen Kai Hong melirik pria itu dan berkata, teknik pengendalian serangga saudara Yuan Kai tak tertandingi di dunia ini, ketiga kumbang itu sudah cukup untuk mengambil nyawamu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba. Wajah pria itu jelas dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun sebagai bantahan dan dengan bijaksana mundur ke samping. Salah satu dari mereka berkata, sepertinya pembatasan ini khusus diatur untuk makhluk hidup, bahkan serangan dapat disaring, sepertinya akan sedikit merepotkan untuk dilewati. Semua orang menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Cheng Haobo tertegun sejenak sebelum dia berkata, Li Yun Xiao. Kapan kamu datang? Hehe, Yun Xiao tertawa, sosok kecil seperti saya hanya memiliki rasa keberadaan yang rendah, saya tidak bisa menahannya. Aku khawatir Tuan Muda Yun sudah ada di sana ketika kita menyerang kera iblis, kan? Cheng Haoxi berkata sinis, jangan menganggap diri Anda sebagai sosok kecil dan jangan melakukan apa-apa. Aku tidak suka apa yang kamu katakan, Saudara Hao Miao. Yun Xiao mendengus, jika saya tidak ingin membantu, mengapa saya harus menonjol sekarang? Petik 2. Tuan Muda Yun, apakah Anda punya cara untuk melewati ini? Luo Yuankai bertanya. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa dia adalah alkemis tingkat 8, dan mereka sangat gembira. Yun Xiao melihat sekeliling beberapa kali, lalu berjalan dan dengan lembut menyentuhnya dengan tangannya, cahaya mantra pembatasan tiba-tiba menyala dan menjentikkan tangannya. Dia meletakkan tangan kanannya di depannya dan mulai berpikir, kemudian, dia melemparkan beberapa segel tangan dan menjentikkannya pada batasan. Sebuah jimat aneh kecil muncul dan kemudian menghilang. Setelah itu, dia melemparkan lusinan seni spiritual berturut-turut, setiap kali dia melakukannya, pembatasan akan menyala dan membentuk susunan yang aneh, seolah-olah dia sedang menggambar gulungan besar. Sesaat kemudian, Yun Xiao akhirnya berhenti dan berkata, sudah hampir waktunya, siapapun yang memiliki persenjataan mendalam tingkat 9 ekstra dapat meminjamnya untuk mematahkan formasi. Semua orang saling memandang, persenjataan mendalam tingkat ke-9 adalah sumber kehidupan mereka, beberapa orang bahkan tidak memilikinya, jadi bagaimana mereka bisa berani meminjamkannya kepada orang lain sesuka hati. Dalam hal artefak mistik tingkat 9, kita semua digabungkan mungkin tidak memiliki sebanyak kamu, Li Yun Xiao, kata Cheng Haoqi, bagaimana Anda bisa meminta kami untuk meminjamkan Anda? Petik 2, aku punya banyak, kata Yun Xiao, tapi saya tidak punya tambahan. Chen Kai Hong sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda mencoba memecahkan susunan dengan susunan? Yun Xiao mengangguk dan berkata, itu benar, mantra pembatasan ini sangat sulit dipahami, dan kami tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya, kita hanya bisa memecahkannya dengan arai, saya telah meletakkan arai terbalik kecil pada cahaya pembatas ini, dan saya membutuhkan artefak yang mendalam sebagai mata arai, sangat mungkin untuk dihancurkan ketika saya memecahkan arai. Hancurkan, ini adalah sesuatu yang dihargai semua orang dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkannya, untuk menghancurkan persenjataan tingkat ke-9, harga ini adalah sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh siapapun. Chen Kai Hong mengerutkan kening dan berkata, persenjataan mendalam tingkat 9 siapapun adalah kultivasi hidup dan mati, bagaimana bisa ada yang tambahan? Tidak bisakah tingkat ke-8 satu berfungsi? Saya memang memiliki pedang berharga kelas 8 di sini yang saya gunakan di masa lalu, sekarang, saya hanya memiliki nostalgia untuk itu, jika bermanfaat, saya bisa menyumbangkannya. Petik 2. Jika saya memiliki artefak mistik tingkat 9 sebagai mata susunan, saya sangat yakin bahwa saya dapat menembus penghalang yang membatasi ini,
kata Yun Xiao dengan cemberut, tetapi jika itu hanya artefak mistik tingkat 8, saya tidak begitu yakin. Chen Kai Hong menjawab, mari kita coba, siapa yang akan mengeluarkan persenjataan tingkat ke-9 mereka sendiri dan menghancurkannya. Petik 2. Pedang emas muncul di tangannya dengan kilatan cahaya, matanya mengungkapkan sedikit belas kasihan saat dia menyerahkannya dengan kedua tangan. Yun Xiao mengambil pedang itu dan melihatnya, kemudian, dia berkata sambil tersenyum masam, dan itu tingkat menengah. Bahkan jika itu tingkat ke-8, bukankah seharusnya setidaknya itu persenjataan mendalam tingkat ke-8 teratas? Mudah untuk mengatakannya, bahkan saya tidak memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-8 teratas. Seorang prajurit segera mengeluh, seolah-olah seorang pria penuh tidak tahu rasa lapar orang lapar, saya adalah Kaisar Bela Diri Bintang 3, tetapi saya hanya memiliki satu persenjataan mendalam tingkat menengah tingkat 8. Yun Xiao merenung sejenak, lalu meletakkan pedang emas di udara dan mengirim aliran api untuk membakar bilahnya. Kemudian, setumpuk bahan muncul di tangannya, dia mengambil beberapa dan melemparkannya, lalu mulai merapal mantra alkimia satu demi satu. Sebelum ini, tidak ada yang mengerti apa yang akan dia lakukan, tetapi sekarang mereka semua bereaksi, dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Yun Xiao sebenarnya akan menyempurnakan nilai pedang emas di tempat. Bahkan Chen Kai Hong sendiri terkejut, dia tidak bisa mempercayainya. Untuk meningkatkan level pedang emas ini, dia telah mengumpulkan banyak bahan dan pergi ke para alkemis yang bangga itu. Setelah memohon banyak, para alkemis itu dengan enggan setuju. Setelah membayar biaya alkimia setinggi langit, mereka gagal dan mengembalikan pedang, semua bahan dan biaya alkimia habis. Sejak saat itu, dia benar-benar menyerah untuk meningkatkan Golden Saber miliknya. Dia tidak pernah memikirkannya sampai dia menjadi penguasa bela diri bintang 4 dan menjadi andalan mutlak kota bulan merah. Baru saat itulah dia bisa mendapatkan Golden Saber level 9 dari para petinggi. Dengan kata lain, dia selalu menggunakan Golden Saber tingkat menengah 8 ini sebelum dia menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 4. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika Yun Xiao telah meningkatkan di tempat tanpa apa-apa? Dia bukan satu-satunya, semua prajurit yang hadir telah mengamati ekspresi alkemis sepanjang jalan di sini, dan mereka tahu kesulitan menyempurnakan senjata tingkat yang mendalam. Mereka juga tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Menempa artefak pada saat kritis seperti itu, Cheng Haobo tidak bisa lagi menahan diri. Tuan Muda Yun, Anda bercanda. Seorang murid Istana Kegelapan mendengus dan berkata, orang ini terbiasa melakukan apapun yang dia inginkan, cepat atau lambat dia akan menyebabkan bencana besar. Mata Bu Guangliang juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tertawa beberapa kali dan berkata, sepertinya dia sangat percaya diri dengan kultivasi seninya. Setelah Chen Kai Hong melihatnya sebentar, hatinya bergetar, dan dia berkata, semuanya, tolong diam. Bagus untuk membiarkannya mencoba, bagaimanapun, ini terkait dengan kemajuan semua orang, bahkan jika dia gagal, itu tidak masalah. Murid dari Istana Kegelapan Beiming mengeluh, bukannya aku tidak ingin dia mencoba, tapi aku membuang-buang waktu berharga semua orang. Meskipun kerumunan tidak puas, karena Yun Xiao sudah mulai, mereka tidak lagi mengatakan apa-apa, agar tidak mempengaruhi pembongkaran segel. Yun Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit baginya untuk meningkatkan Golden Saber ke tingkat ke-8 yang canggih, dan saat dia terus melemparkan seni sihir, aura Golden Saber mulai tumbuh lebih kuat. Semua orang yang hadir adalah ahli dari 9 surga. Secara alami, mereka cukup sensitif untuk merasakan perubahan Golden Sabre. Mereka semua terkejut. Pedang emas terus-menerus disempurnakan, dan auranya telah dinaikkan ke peringkat ke-8 yang tinggi. Kemudian, akumulasi senjata mulai bergetar, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Pedang emas bersinar terang, dan itu telah mengalami transformasi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, seolah-olah itu benar-benar baru. Chen Kai Hong tiba-tiba menghirup udara dingin dan berkata dengan kaget, Ying maju begitu saja. Pakaian Yun Xiao sudah basah kuyup, tetapi dia terus menatap bilahnya tanpa berkedip dan mengirim gerakan mantra ke dalamnya. Itu sudah di tingkat tinggi, saya akan mencoba melihat apakah saya dapat memperbaikinya langsung ke puncak tingkat ke-8, lagi pula ini adalah barang habis pakai satu kali.
Kecepatan tangannya menjadi semakin cepat, dan segera, dia telah berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bayangan. Setelah transformasi akumulasi senjata, aura sinar pedang-pedang emas mulai naik lagi. Semua orang benar-benar tercengang, bukannya mereka belum pernah melihat pemurnian artefak sebelumnya, tampaknya itu adalah upacara yang sangat khusyuk dengan sejumlah besar asisten yang membantu di samping. Selain itu, mereka telah mengaktifkan disarai atau artefak kuali, itu seperti ziarah, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Setiap kali mereka meminta bantuan dari para alkemis, mereka akan berdoa, tetapi sebagian besar waktu, mereka akan patah hati. Kali ini, pemurnian artefak Yun Xiao tampak sesantai makan, dan mereka semua mengejeknya dari samping, tetapi hasilnya tampaknya sebaliknya. Sudah hampir waktunya, Yun Xiao tiba-tiba berkata, matanya sangat serius, pedang emas berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil saat ini, meskipun telah dinaikkan secara paksa ke puncak tingkat ke-8, dia telah sepenuhnya merangsang potensi pedang, dan itu bisa pecah kapan saja. Pergi! Dengan teriakan ringan, dia merapal mantra, dan pedang emas langsung terbang, begitu menyentuh lampu pembatas, itu diblokir, tetapi dengan formasi pembalikan kecil Yun Xiao di atasnya, itu segera terhalang dan ditangguhkan di udara. Yun Xiao kemudian membentuk segel dengan kedua tangan dan mendorongnya keluar, mengenai pedang emas. Cahaya yang sangat menyilaukan mekar dari Golden Sabre, kemudian, semua jimat dan susunan yang dia letakkan diaktifkan, melepaskan energi yang tak ada habisnya, dengan Golden Sabre sebagai pusatnya, energi mulai berputar, semakin besar. Seluruh langit menjadi cerah dalam sekejap, aura menakutkan yang dipancarkan dari Golden Sabre menyebar ke segala arah, melahap cahaya yang membatasi seperti nyala api. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, takut terpengaruh, namun, kekuatan Golden Sabre terus menyebar pada pembatasan dan tidak terburu-buru keluar. Sesaat kemudian, Golden Sabre pecah dengan ledakan dan jatuh seperti sepotong besi tua. Pergi! Yun Xiao tiba-tiba berkata, cepat pergi ke sana. Cahaya pembatas ini terlalu kuat dan tidak ada habisnya, saya tidak tahu di mana sumbernya, aku hanya membakar lubang besar sekarang, tapi aku khawatir itu akan pulih dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Dia adalah orang pertama yang berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas melewati cahaya pembatasan, mendarat di atasnya. Orang-orang lainnya juga sangat gembira dan segera bergegas, benar saja, setelah beberapa saat, pembatasan dipulihkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat itu, semua orang memandang Yun Xiao dengan ekspresi hormat yang berbeda. Tuan Muda Yun, Anda memang layak mendapatkan gelar alkemis tingkat 8, kata Chen Kaihong, Anda bahkan lebih baik dari alkemis tingkat 8 biasa, pencapaian masa depan Anda tak ternilai. Yun Xiao tersenyum dan berkata, aku tersanjung, ayo, jarang datang ke tanah abadi, jika kita tidak terburu-buru, kita akan segera sampai di sana. Pada saat ini, status Yun Xiao tiba-tiba naik ke level yang sama dengan Chen Kaihong dan yang lainnya, yang lain semua setuju dengan sopan dan terus berlari menuju puncak gunung di bawah pimpinan beberapa orang. Tidak ada lagi rintangan di sepanjang jalan, dan bahkan aura binatang iblis tidak ada lagi. Segera, Yao Yao melihat aula agung di puncak gunung, itu bersinar dengan cahaya dan awan di langit semuanya menyilaukan. Kekuatan yang ekstrim, Luo Yuankai berseru. Puncak gunung sebenarnya adalah puncak altar, kekuatan yang ekstrim menggantung tinggi di atas, menerangi sekeliling. Kekuatan yang ekstrim bersinar dari atas istana, seluruh puncak gunung berada di bawah kekuatan yang membara, dan bahkan dari jauh, orang bisa merasakan jantung mereka berdebar-debar. Luo Yuankai memandangi cahaya yang ekstrim dengan ngeri dan berkata dengan heran, harta karun tertinggi macam apa yang ada di puncak istana ini yang dapat memancarkan kekuatan yang begitu kuat? Jika diperoleh oleh seseorang, bukankah orang itu akan bisa mendominasi dunia? Jantung Chen Kaihong juga berdebar kencang saat dia bergumam, cahaya ini sepertinya mendekati matahari, kita semua terkejut ketika kita melihatnya dari jauh, bagaimana kita memasuki istana? Petik 2. Semua orang menjadi cemas, mereka berdiri di kejauhan, dan yang ekstrim tidak bisa menyinari mereka, bahkan mereka merasakan gelombang ketidaknyamanan yang menyengat, apalagi langsung melangkah ke dalamnya. Apakah kekuatan yang ekstrim benar-benar menakutkan? Cheng Haomiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Bu Guangliang berkata dengan acuh tak acuh, benda ini adalah varian dari kekuatan aturan, cukup untuk melawan Kaisar Qi dari 9 surga, jika sangat kuat, bahkan Kaisar Qi tidak bisa menahannya. Tempat ini berjarak sekitar 500 meter dari pintu masuk aula utama, seharusnya tidak sulit untuk bertahan, kata Luo Yuankai dengan nada serius. Dia menaikkan auranya ke keadaan terkuat dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar, cahaya yang kuat melintas di udara dan menyala menjadi api, seluruh tubuh Luo Yuankai langsung dikirim ke pantai seberang, tetapi dia sudah berubah menjadi manusia api, dia buru-buru mengedarkan kekuatan asalnya untuk mengibaskan Qi yang menyala dan aman dan sehat. Namun, sebagian besar pakaiannya telah terbakar, dan setengah dari tubuhnya menjadi hitam, kebanyakan orang terkejut melihatnya dalam keadaan menyesal bahkan dengan kekuatannya. Luo Yuankai berkata dari jauh, meskipun dia sangat kuat, selama dia tidak terlambat, tidak akan terjadi apa-apa, ayo. Baru saat itulah semua orang merasa sedikit lega, mereka mulai terbang satu persatu, semuanya melepaskan pertahanan dan kecepatan mereka secara ekstrim, semua jenis pakaian pertempuran warna-warni juga muncul, dan banyak orang masih mengeluarkan jeritan yang mengental darah, pada saat mereka mencapai sisi lain, mereka semua terbakar menjadi arang hitam. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri dari ras pemakan jiwa yang tampaknya dibatasi oleh kekuatan yang ekstrim, pada akhirnya, tidak ada yang berhasil melewatinya dan meninggal di jalan, air di tubuhnya menguap seketika, dan dia berubah menjadi mayat kering. Wajah Bu Guangliang, Cheng Haomiao, dan yang lainnya sedikit berubah, mengungkapkan ekspresi terkejut dan dingin. Yun Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di luar aula, dan dia sepertinya ragu-ragu. Dengan kemampuan Tuan Muda Yun, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melintasi wilayah ini, kan? Chen Kaihong bertanya. Yun Xiao berpikir sejenak, menyandarkan dagunya di tangannya, dia baru saja melihat semua orang bergegas mendekat, aku akan mencoba, tampaknya tidak sesulit yang dipikirkan semua orang, mungkin aku bisa menemukan cara yang lebih sederhana. Oh, lalu kami ingin melihat metode lain apa yang dimiliki Tuan Muda Yun. Cheng Haomiao berkata dengan dingin, dia sedang dalam suasana hati yang buruk setelah kehilangan seorang ahli klan Soul Devourer. Yun Xiao mendengus dan mengabaikannya, dia perlahan memadatkan awan uap air dan membentuk lapisan es tipis di atas tubuhnya, lalu berjalan ke yang ekstrim. Kamu ingin menggunakan sedikit es itu sebagai kekuatan yang ekstrim. Apakah dia berpikir bahwa dia sedang mengolah ki sejati es dari istana kegelapan kita? Seorang murid dari Istana Kegelapan mencibir dengan jijik. Wajah semua orang juga penuh dengan penghinaan, menunggu untuk melihatnya terbakar. Yun Xiao melangkah ke zona yang ekstrim, tetapi dia tidak terbang dengan cepat, sebaliknya, dia berhenti sejenak, lalu perlahan berjalan ke depan. Apa yang terjadi dengan Ying Luo? Semua orang langsung tercengang, mata mereka melebar begitu banyak sehingga mereka hampir jatuh dari rongga mereka, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Lapisan es yang muncul di sekitar Yun Xiao membentuk armor es tipis, tetapi ada beberapa di antaranya, selain itu, mereka tidak hanya melekat pada tubuhnya, tetapi telah dipadatkan secara tepat. Menjadi struktur prisma yang kompleks, sebagian besar cahaya yang ekstrim dibiaskan, dan tidak ada satu pun yang jatuh padanya, yang harus dia lakukan adalah terus mempertahankan Ice Armor dengan energi primordialnya. Meskipun Ice Armor dikonsumsi pada tingkat yang sangat cepat, kekuatan Yun Xiao cukup untuk mempertahankannya selama setengah waktu batang dupa. Semua orang yang hadir adalah ahli, mereka segera menemukan rahasia di balik ini, wajah mereka menjadi gelap satu persatu, mereka telah dibakar menjadi arang hitam, dan beberapa orang bahkan meninggal karena ini, namun, dia masih berjalan santai di bawah yang ekstrim, langkahnya begitu santai sehingga dia bahkan melompat, itu sangat menyenangkan. Wajah Cheng Haomiao pucat, saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Li Yun Xiao, kamu datang dengan ide yang luar biasa, tetapi kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membunuh seorang ahli sekteku, kamu benar-benar kejam. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku memikirkan metode ini ketika aku melihatmu terbang, selain itu, tidak ada preseden, siapa yang berani mencobanya. Jika dia mati, dia hanya bisa menyalahkan kultivasinya karena tidak cukup kuat, apakah kamu tidak merasa tidak enak memanggilku kejam?
Cheng Hao Miao tercengang, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang dalam pertengkaran melawan Yun Xiao, jadi dia menatapnya dengan tajam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Luo Yuankai menatap Yun Xiao dalam-dalam, merasa semakin takut padanya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, karena semua orang ada di sini, ayo masuk. Aula utama megah dan bermartabat, ditopang oleh deretan pilar, tidak ada pintu, dan itu mengarah langsung ke aula dalam. Setelah berjalan melalui koridor panjang aula depan, mata semua orang langsung berbinar, mereka melihat sebuah paviliun besar di depan mereka, samar-samar duduk di bawah cahaya spiritual, dari kejauhan, itu tampak seperti alam surgawi. Ada lorong yang mengarah langsung ke paviliun, di kedua sisi lorong, ada sepasang tentara terakota perunggu setiap 10 meter, mereka sepertinya menjaga bagian depan. Chen Kai Hong sangat gembira, ini adalah area bangunan yang sangat luas, saya dapat melihat bahwa tampaknya ada lampu yang membatasi di setiap bangunan, bagaimana orang-orang kota bulan merah bisa mendapatkan semuanya. Saya tidak tahu di mana Tianxi bersembunyi, tetapi itu semua akan tergantung pada keberuntungan Anda, anggota Sekte Pedang, ikuti aku. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju gedung-gedung, beberapa penguasa bela diri dari Sekte Pedang mengikuti dari belakang. Orang-orang dari sekte lain sama-sama cocok, dan mereka tidak sabar untuk mengejar ketinggalan, segera, Yun Xiao adalah satu-satunya yang berdiri di depan lorong. Kamu telah melalui begitu banyak hal untuk sampai di sini, namun kamu masih sangat tenang, itu cukup langka, kata naga iblis. Yun Xiao tertawa, menurut catatan penguasa kota-kota bulan merah, Tianxi cepat berlalu dan tidak dapat dilacak, dan hanya Yue Tong yang dapat menemukannya, orang-orang ini hanya membaca dengan putra mahkota, bahkan Jiang Churan mungkin tidak dapat menemukannya. Matanya berkedip dan pupil bulan segera muncul di matanya, dia melihat ke gedung itu dan sepertinya ada perasaan aneh di kiri depan, seolah-olah panggilan lembut melonjak di hatinya. Yun Xiao sedikit terkejut, dan pupil bulannya segera menghilang, wajahnya dipenuhi dengan kengerian, setelah bertahun-tahun, apakah yang disebut Tianxi benar-benar masih di sini? Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu segera menuju ke arah yang dia rasakan sebelumnya, itu adalah halaman kecil yang biasa-biasa saja, tetapi tidak seperti sekitarnya, tidak ada lampu pembatasan. Mungkinkah orang-orang dari kota bulan merah telah menemukan tempat ini? Yun Xiao tercengang, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke halaman, di mana suara tetesan air bisa terdengar. Tidak hanya itu, 3 sosok juga ada di halaman, mereka berbalik pada saat yang sama dan melihat 3 orang dari keluarga panjang. Sedikit keterkejutan melintas di mata Yu Zuo, tetapi dia dengan cepat pulih dan tersenyum, "Oh, Tuan Muda Yun. Kamu juga di sini?" Yun Xiao bertanya dengan heran, saudara Yu Zuo sudah tiba sejak lama. Mungkinkah ada jalan lain yang mengarah ke tempat ini tanpa melewati gunung? Gunung raksasa. Yu Zuo terkekeh dan berkata, kami tidak tahu gunung apa itu, kami hanya berjalan secara acak di sekitar Laut Kabut dan berakhir di istana ini, harus ada banyak jalan, dia menyipitkan matanya dan bertanya, ada banyak istana dan bangunan di sini, saya tidak bisa menghitungnya satu persatu, Tuan Muda Yun. Mengapa Anda begitu tertarik dengan pengadilan Huanjun biasa-biasa saja ini? Petik 2. Oh, apakah halaman ini disebut halaman berdaulat? Yun Xiao menatap karakter aneh di plakat di halaman dan tertawa kaget, saya baru saja datang ke sini dengan santai, tapi saudara Yu Zuo, kamu benar-benar mengenali kata-kata perlombaan mata. Yu Zuo terkejut dan tahu bahwa segalanya tidak terlihat baik, namun, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, saya hanya merasa bahwa kata-kata ini agak mirip, jadi saya hanya dengan santai memanggilnya. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya, tapi dia masih berkata dengan acuh tak acuh, jadi itu hanya santai, kalau begitu mari kita berjalan-jalan saja. Yu Zuo dengan canggung tertawa beberapa kali, lalu mulai mondar-mandir di sekitar halaman, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Yun Xiao juga mulai mengamati dengan cermat, dia sekarang sangat yakin bahwa ada sesuatu yang aneh tentang halaman, tetapi dia tidak tahu mengapa Yu Zuo ada di sini, ketiganya sepertinya sudah lama berada di sini, tetapi mereka sepertinya tidak menemukan apa-apa. Setelah beberapa saat, Yu Zuo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak ada apa-apa di sini,
jadi tidak ada yang bisa dilihat, ayo pergi ke tempat lain, lagi pula, waktunya terbatas, jadi jangan tunda perburuan harta karun. Yun Xiao berkata sambil tersenyum, Saudara Yu Zuo benar, kamu bisa pergi dulu, saya bertemu dengan binatang iblis dalam perjalanan mendaki gunung barusan, dan saya terluka, sangat menyenangkan bahwa tempat ini tenang, dan saya bisa menyembuhkan luka saya. Ekspresi Yu Zuo sedikit berubah, dia mengeluarkan pil Scarlet dan menyerahkannya, berkata, saya memiliki pil penyembuhan suci di sini, Tuan Muda Yun, Anda pasti akan pulih setelah meminumnya, sebaiknya Anda pergi dengan cepat dan tidak menunda perburuan harta karun. Yun Xiao mengambil pil itu dan menyimpannya sambil berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya masih memiliki beberapa senjata tingkat yang mendalam pada saya, Saudara Yu Zuo, kamu bisa pergi dulu. Kemarahan Yu Zuo melonjak dan dia mendengus, berapa banyak senjata tingkat mendalam yang kamu miliki? Kamu hanya tertinggi bela diri bintang 9, mengapa kamu begitu murah hati? Sebagai salah satu dari 7 kekuatan super, keluarga panjang Skyreach memiliki senjata tingkat mendalam yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak peduli dengan mereka, sebaiknya kamu cepat pergi. Aku seorang alkemis tingkat 8, kata Yun Xiao sambil tersenyum, harta karun tidak menarik bagi saya, Saudara Yu Zuo, sebaiknya Anda pergi dan melakukan pekerjaan Anda, jangan khawatir tentang saya. Anggota keluarga panjang lainnya akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, Li Yun Xiao, apa yang akan kamu lakukan untuk pergi? Petik 2. Aura Yu Zuo juga menjadi sedikit keras, dia dengan dingin berkata, Li Yun Xiao, saya pikir Anda adalah bintang yang sedang naik daun, dan saya ingin berteman dengan Anda, karena kamu sudah meminum pilku, bagaimana kamu masih bisa berkulit tebal dan tinggal di sini? Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan keluarga panjang karena tidak ramah. Mereka bertiga segera mengelilinginya, melepaskan ki mereka sedikit, ki yang liar dan brutal bergegas, dan mereka semua memiliki ekspresi yang tidak ramah. Yun Xiao terkekeh saat dia mundur beberapa langkah dan berkata, aku selalu berpikir bahwa Saudara Yu Zuo adalah orang yang lugas, bagaimana kamu bisa menjadi begitu penuh dengan rencana? Senyumnya menghilang, dan dia berkata dengan serius, jika saya tidak salah, halaman Huanjun ini mungkin mengarah ke tempat di mana Tianxi berada. Wajah Yu Zuo berkedip, dan dua pria lainnya segera mengambil beberapa langkah ke kiri dan kanan, memblokir semua rute pelarian Yun Xiao, dengan hanya satu perintah, mereka segera membunuhnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Yun Xiao berkata, pikiran surga hanya bisa diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, Saudara Yu Zuo mungkin sudah lama berada di sini, tetapi belum bisa memahami poin utamanya, mengapa Anda tidak memberi tahu kami apa yang Anda ketahui sehingga kita semua dapat mempelajarinya bersama. Salah satu dari mereka berteriak, bahkan jika itu diperoleh oleh takdir, itu tidak akan pernah menimpamu, kehormatan bela diri belaka, mengetahui lebih banyak hanya akan menambah masalah Anda, sekarang setelah Anda memata-matai rahasia kami, tidak akan mudah bagi Anda untuk pergi, ini disebut, Anda tidak akan mati jika Anda tidak mencari kematian. Salah satu tangannya sudah memerah, seolah-olah dia sedang menyeduh beberapa keterampilan pamungkas. Yun Xiao waspada penuh, ketiga pria itu sangat kuat, dan mereka bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran dengan Liu Luan, Saudara Yu Zuo, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Petik 2. Pertempuran. Tes, apakah kamu bahkan memiliki hak untuk melakukannya? Pria lain berteriak dingin dengan wajah penuh jijik, di matanya, orang di depannya hanyalah sepotong kue. Yun Xiao mengabaikan cibiran kedua pria itu dan menatap dingin ke arah Yu Zuo, dia adalah tulang punggung keluarga panjang. Yu Zuo merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, tidak ada salahnya memberitahumu. Tuan Yu Zuo, Bian ini, apa yang terjadi? Salah satu anggota keluarga panjang sangat cemas, ini jelas bukan masalah kecil, keputusan Yu Zuo telah melebihi harapan mereka. Yu Zuo juga tahu keseriusan masalah ini, jadi dia menyela pria itu dengan isyarat, lalu berkata kepada Yun Xiao, seperti yang kamu katakan, Tianxi diperoleh oleh takdir, sekarang bukan waktunya untuk bersaing dalam kekuatan, mungkin dengan keberuntunganmu, kamu mungkin bisa membantu kami menemukan Tianxi. Yu Zuo melambaikan tangannya, meskipun dua lainnya sangat tidak mau, mereka masih berhenti, menarik kembali energi mereka, dan diam-diam berdiri di samping.
Yun Xiao menghela nafas lega di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, itu keputusan yang benar, tapi aku sangat penasaran, dari mana kalian semua mendapatkan informasi tentang Tianxi ini? Keberadaan macam apa Tianxi ini, dan apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkannya? Yu Zuo mengerutkan kening, bukannya aku tidak bisa memberitahumu, tapi kamu harus memberitahuku dulu, ada begitu banyak bangunan di sini, jadi mengapa Anda hanya tertarik dengan halaman keluarga Jun ini? Petik 2. Sederhana. Yun Xiao tersenyum, itu mudah. Mata surga kuno di dahinya tiba-tiba terbuka dan dia berkata sambil tersenyum, karena saya memiliki mata ini di tubuh saya, yang juga dianggap sebagai item dari perlombaan mata, saya merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini ketika saya melihat sekeliling, jadi saya datang. Yu Zuo tertegun sejenak, lalu dia buru-buru berkata, bisakah kamu melihat yang lain? Yun Xiao melihat sekeliling dengan mata surgawi yang sudah lama berlalu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Yu Zuo segera mengungkapkan ekspresi kecewa. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, halaman Huanjun ini adalah jalan menuju tempat Tianxi berada, ini adalah jalan pintas, jika kita tidak pergi dari sini, mungkin ada jalan lain, tetapi mereka bahkan lebih sulit ditemukan, kami 1 hari lebih awal darimu, dan kami telah mencari di mana-mana, tetapi kami tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yun Xiao sedikit mengangguk, dia sudah mengamati seluruh halaman dengan indera ilahi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, matanya berkedip saat dia berkata, karena saudara Yu Zuo belum menemukan apa-apa meskipun kamu sudah berada di sini sepanjang hari, mengapa kita tidak menggunakan kekuatan dan menghancurkan tempat ini? Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Hancur, kamu tidak bisa. Yu Zuo terkejut, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Kita tidak bisa menemukannya, Yun Xiao terkekeh, jika kita terus membuang-buang waktu, waktunya akan habis, apakah Anda masih ingin menunggu waktu berikutnya untuk mempelajarinya, saudara Yu Zuo? Petik 2. Yu Zuo tertegun sejenak, lalu berpikir keras, tidak mungkin menunggu waktu berikutnya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tempat ini untuk dibuka. Tidak ada pola sama sekali, bisa beberapa tahun, atau beberapa dekade, bahkan bisa jadi itu tidak akan pernah terbuka lagi dalam hidup ini. Bagaimana kamu ingin menghancurkannya? Tanyanya setelah berpikir sejenak. Itu sederhana, kata Yun Xiao, giling saja tempat ini rata, jika benar-benar ada sesuatu yang terjadi, kita akan ditemukan. Yu Zuo dan dua lainnya saling memandang dan merasa itu layak, jadi mereka mengangguk setuju. Yu Zuo segera melemparkan beberapa seni spiritual untuk menutup ruang di sekitarnya, untuk menghindari terlalu banyak kebisingan dan memperingatkan yang lain. Setelah melakukan segala macam persiapan, mereka berempat terbang ke udara, Yu Zuo mengepalkan tinjunya dan mengepalkan tangan di udara, lalu menghancurkannya. Tinju itu mendarat di tanah seperti meteor, dan seluruh halaman meledak, dampaknya menyebar, tetapi semua suara tersegel di dalam pembatasan. Mereka berempat menunduk dengan gugup, takut mereka akan melewatkan sesuatu atau menghancurkan sesuatu. Setelah kekuatan ledakan menghilang, halaman kecil tiba-tiba menjadi gelap, tidak hanya penglihatan seseorang tidak bisa masuk, tetapi bahkan indera ilahi seseorang benar-benar tertelan. Seperti yang diharapkan, ada nama untuk itu. Mereka berempat terkejut dan bahagia, saat mereka hendak turun dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, sesuatu samar-samar muncul dari kegelapan, itu adalah mata tajam yang menatap mereka berempat. Petik 2 tanda tanya seru. Ying Luo ini. Mereka berempat sangat terkejut hingga tubuh mereka menjadi dingin, tidak ada ekspresi di mata itu sangat dingin sehingga sepertinya telah ada di sana dengan tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu bukan sepasang mata yang seharusnya dimiliki makhluk hidup. Saat mereka berempat terkejut, mereka terkejut menemukan bahwa mereka sudah berada di tempat lain, mereka berdiri di aula yang gelap gulita, dan hanya logam dingin di pilar di sekitar mereka yang akan memantulkan cahaya redup. Xuan Ni ini, apakah ini ilusi atau realitas? Yun Xiao ngeri, pada saat ini, bahkan dia tidak tahu apakah situasinya nyata atau tidak, perasaan lingkungan tampak nyata dan bukan ilusi. Mungkinkah ini di mana intinya, di mana Tianxi bersembunyi? Yu Zuo bertanya dengan kaget. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Saat dia mulai memperluas lingkungannya, meskipun gelap gulita,
indera dan penglihatan ilahinya tidak terhalang, dan dia bisa menjelajah tanpa menahan diri. Yun Xiao juga menyapu aula dalam sekejap, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa aneh adalah bahan yang membentuk aula, itu bukan emas atau batu, dan dia tidak tahu terbuat dari apa, tetapi tampaknya sangat kuat. Tidak ada apa-apa di sini, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Yu Zuo dengan hati-hati memindainya, ekspresinya menjadi sedih, dia berteriak kaget, mungkinkah orang-orang di kota bulan merah sudah mengambilnya? Yun Xiao juga penuh keraguan, karena halaman Huan Jun telah memindahkan mereka ke sini, pasti ada alasan di baliknya, tapi, tidak ada apa-apa di depan mereka kecuali aula yang kosong. Saat mereka berempat merasa sangat sedih, suara tenang terdengar, orang-orang kota bulan merah tidak pernah masuk, Anda adalah angkatan pertama. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Siapa itu? Mereka berempat sangat khawatir dan segera menjadi waspada, melihat ke arah suara itu. Di kepala aula, sebuah singgasana muncul entah dari mana, seorang pria parubaya yang tampan duduk di sana dengan mantap dan menatap mereka sambil tersenyum. Yu Zuo dan dua lainnya sangat terkejut sehingga tubuh mereka menjadi dingin, mereka telah dengan jelas memeriksa setiap inci tempat itu, tetapi tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, bagaimana mungkin ada orang tambahan tanpa alasan. Wajah Yun Xiao menjadi pucat dalam sekejap, dan aliran qi dan darah entah kenapa melonjak di tubuhnya. Pria di depannya adalah Murongzu. Dia tidak bersemangat seperti saat pertama kali melihat Murongzu. Setelah sedikit fluktuasi emosinya, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia tidak pernah setenang ini sebelumnya. Dia seperti genangan air yang tenang, begitu tenang sehingga menakutkan. Yu Zuo menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Siapa kamu?" Murongzu duduk dengan damai di atas tahta dengan satu kaki disilangkan dan tangannya di depannya, matanya yang berair telah mengukur Yun Xiao. Baru setelah Yu Zuo berbicara, dia berbalik untuk melirik ketiganya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli siapa aku, yang penting adalah saya ingin berbicara dengannya sendirian, tolong beri jalan." Yu Zuo dan dua lainnya terkejut, mereka menatap Yun Xiao dengan aneh, yang mengejutkan mereka dan membuat wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Yun Xiao tidak memiliki aura saat ini, seolah-olah dia adalah orang mati, jika bukan karena matanya, tidak ada yang tahu bahwa dia ada di samping mereka. Itu adalah keheningan ekstrim yang membuat orang merasakan sedikit ketakutan. Meneguk, suara menelan bisa terdengar. Yu Zuo menekan kegelisahan di hatinya dan berkata kepada Murongzu, "Beri jalan. Kami telah melalui begitu banyak hal untuk sampai di sini, dan Anda pikir kami akan membiarkan Anda? Setidaknya beritahu kami siapa Anda, dan apakah Tianxi masih ada atau tidak, jika ada, di mana itu?" Murongzu tersenyum acuh tak acuh dan memberikan jawaban yang tidak relevan, "Apa pendapat kalian tentang aula ini?" Yu Zuo tercengang, dia melihat sekeliling aula dan berkata, "Dingin dan gelap, saya tidak menyukainya." Sudut mulut Murongzu sedikit terangkat saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tidak menyukainya, lalu mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu tidak bergerak, ini akan menjadi kuburanmu." Yu Zuo dan dua lainnya terkejut, dan mereka buru-buru mengedarkan Yuan Qi mereka untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat melalui kemampuan Murongzu, mereka bertiga tidak tahu mengapa mereka merasakan rasa takut yang tak tertahankan. Setelah Murongzu mengucapkan kata-kata itu, rasa bahaya yang tak bisa dijelaskan dan bahkan keputusasaan muncul di hati mereka. Mereka bertiga sudah basah kuyup dengan keringat dingin. Yun Xiao, yang sepi air mati, tiba-tiba berkata, "Kalian bertiga harus mundur, jika dia bergerak, dia akan membunuh kalian semua dalam sekejap." Yu Zuo dan dua lainnya terkejut, bahkan jika Yun Xiao tidak mengatakan itu, mereka secara naluriah akan merasa bahwa ini akan menjadi hasilnya. "Tuan Muda Yun, tolong jaga dirimu, aku akan pergi sekarang." Yu Zuo buru-buru menangkupkan tinjunya. Meskipun Tianxi penting, dia masih lebih penting daripada hidup mereka. Mereka bertiga dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, aula besar dikembalikan ke keadaan tenang dan dingin, hanya menyisakan Yun Xiao dan Murongzu, yang saling memandang dengan empat mata seterang dan setajam bintang. Setelah sekian lama, Murongzu akhirnya berbicara, "Yue Tong, kamu akhirnya di sini." Murid bulan, ekspresi dingin Yun Xiao tiba-tiba meleleh saat dia tertawa. Bersambung,